Hai semua, kembali lagi bersama saya, Bu Amel, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini berkaitan dengan kegiatan berdiskusi. Yang namanya diskusi, pasti kalian sudah sering dengar dan sering lihat bagaimana orang berdiskusi. Nah, kegiatan diskusi ini biasanya berada di masyarakat, ada di sekolah juga, kemudian di lingkungan keluarga juga sering berdiskusi, ya. Jadi kegiatan diskusi ini sebetulnya bukan hal yang aneh untuk kalian, tetapi memang sering sekali ditemukan di kehidupan kalian sehari-hari. Perkembangan informasi saat ini begitu cepat, didukung dengan adanya teknologi yang sangat maju, ya, sehingga informasi ini sangat mudah didapat oleh masyarakat. Informasi-informasi ini bisa diterima oleh masyarakat, tetapi dengan beberapa tanggapan. Ada tanggapan-tanggapan yang pro dan ada tanggapan yang kontra. Teks diskusi ini merupakan teks yang berisi pendapat yang berbeda tentang suatu hal atau tentang suatu topik yang didiskusikan, dan di dalamnya terdapat pendapat pro dan pendapat yang kontra. Seperti itu. Teks diskusi ini bertujuan untuk mencari kesepakatan atau kesepemahaman gagasan, ide, pendapat atas suatu permasalahan yang dikembangkan dalam diskusi tersebut. Ketika kalian mendapatkan teks diskusi, membaca teks diskusi mengenai suatu permasalahan, ya, kalian harus bisa memahami isi teks tersebut. Bagaimana cara memahami isi teks tersebut? Jelas pertama adalah kalian harus membaca teks tersebut dengan teliti, dengan mendapatkan makna di dalamnya atau maksud dan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Kira-kira kalian bisa mengerti dari situ. Kemudian cara yang paling mudah adalah kalian mencari ide pokok dari setiap paragrafnya. Ide pokok dan ide penjelas ini sangat membantu sekali untuk kalian mencapai, mengerti maksud dari yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, selain kalian memahami isi teks diskusi ini, kalian juga bisa menyimpulkan isi teks diskusi tersebut kira-kira membahas mengenai permasalahan apa, ya, pendapat yang seperti apa di dalamnya. Ini bisa disimpulkan dengan cara ketika kalian sudah memahami tadi dengan cara mencari ide pokok dan ide penjelasnya. Dari situ ketika sudah didapat dari masing-masing paragraf tersebut yang ada di dalam teks diskusi, maka kalian akan dengan mudah untuk menyimpulkan, ya, ide pokok tersebut dan gagasan-gagasan penjelas tersebut dibuat menjadi satu rangkuman, ya, sehingga dapat menjadi satu kesimpulan yang menggambarkan isi dari teks diskusi tersebut. Teks diskusi ini memiliki struktur, sama halnya dengan teks yang lain, ya, yang sudah pernah dipelajari. Struktur teks diskusi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan isu atau permasalahan, ya, pernyataan untuk membahas topik di dalamnya, kemudian ada latar belakang topik, kemudian ada sudut pandang yang berbeda. Di dalam pendahuluan ini terdapat isu atau permasalahan, menjelaskan permasalahan. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian argumentasi. Bagian argumentasi ini berisi argumen yang pro atau pendapat yang pro dan argumen yang kontra atau pendapat yang kontra mengenai suatu masalah. Ini di dalamnya terdapat atau dicirikan ada rangkaian paragraf, jelas yang namanya teks pasti ada rangkaian paragraf di sana. Kemudian yang kedua dan ketiga paragraf dengan argumen yang setuju dan alasannya kenapa setuju di sana. Kemudian biasanya 2 atau 3 paragraf dengan argumen yang kontra, ya. Kemudian di sana menggunakan bahasa persuasif,
ya atau ajakan menggunakan bahasa kohesif. Untuk apa? Untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat di sana. Jadi di dalam bagian kedua ini, bagian argumentasi ini, bagian argumen ini terdapat atau menjelaskan mengenai argumen yang pro dan argumen yang kontra. Terakhir, bagian bagian struktur yang terakhir adalah simpulan. Nah, simpulan ini berisikan tentang simpulan dari argumen ya dari kedua sisi, baik dari sisi yang pro maupun dari sisi yang kontra. Kemudian mengevaluasi argumen yang paling efektif. Argumen mana yang paling efektif? Kemudian merekomendasikan sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Itu adanya di bagian simpulan. Penjelasan mengenai teks diskusinya hanya sekian. Kita ketemu lagi di tayangan video selanjutnya. Kalau seandainya kalian belum paham, kalian bisa putar ulang lagi videonya seperti biasa. Seandainya sudah paham, alhamdulillah berarti ya. Untuk materi selanjutnya akan ada pembahasan mengenai teks diskusi lagi ya, mengenai kaidah kebahasaan dari teks diskusi. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan ada beberapa kaidah kebahasaan di sana, ada bahasa persuasif, ada bahasa persuasif atau kalimat persuasif, ada kalimat kohesif juga. Nah, itu akan dijelaskan secara lebih rinci di bagian kaidah kebahasaan teks diskusi. Untuk kesempatan kali ini mungkin cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau banyak yang kurang. Dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.